Suatu yang penting, yakni berguna darinya dengan sendirinya. Okey, kita sambung lagi. Kita mengaji, kita belajar tentang qanaah. Adapun pada pengajian yang lalu kita sempat belajar tentang perkataan ataupun pemaknaan bagi qanaah, ya kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit sebanyak sifat qanaah itu menjadi ilmu, ya, menjadi pengetahuan kita. Okey. Nah, malam ini, kesempatan yang ada pada malam ini kita menyambung. Nah, adapun matan berkaitan dengan qanaah di sini sikit saja. Berbaris saja. Okey, Walid memilih untuk merujuk kepada kitab Sir Asrar Aulia dan Kifayatul Atqiya, ya. Supaya kita mendapat tafsiran-tafsiran yang lebih banyak, lebih bagus dan lebih banyak, mudah-mudahan. Okey. Nah, kita rujuk kepada kata musannif rahimahullah ta'ala, waqna' bitarkil mushtaha wal fakhir. Dan qanaahlah. Nah, dia pun di sini tidak menyebut makna qanaah, ya. Nah, kita yang mengutip daripada kitab Hidayatul Atqiya, Kifayatul Atqiya tentang makna qanaah. Nah, sekurang-kurangnya ada berapa makna qanaah ini yang kita sudah kutip di sini? Nah, sekurang-kurangnya kita ada 1, 2 makna, kan? 2 atau 3? 2 atau 3, Mizi? Hah? Di situ ada berapa? 5. Nah, 5 tu kau sebut. Okey. 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 Berdiri? Betul. Betul. Okey. Nah, itu sekurang-kurangnya makna qanaah. Kau sikit, Mizi, kau cakap dengarkah? Atul dengarkah? Sifat qanaah. Kau ada dhabit kah? Berapa kau dhabit? 2. Itu sekurang-kurangnya boleh sebut tu. Okey, Makcik Ijah, berapa sifat qanaah tu? Makna qanaah. Pemaknaan kepada qanaah 2 juga. Okey. Jadi Mizi sebut 5. Ini bukan salah, Mizi, ya. Betul kau sebut itu. Berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang kita kutip daripada kitab Kifayatul Atqiya. Jadi Mizi menyebutkan 5. Nah, jadi kau sebut lagi sekali, Mizi, 5 itu, supaya kurang-kurangnya Walid tidak perlu cerita lagi sudah. Sekejap Walid tulis di whiteboard. Okey, yang pertama, pemaknaan qanaah, ya. Sekejap. Jadi makna qanaah. 1 apa? Tidak meminta-minta. Kedua? 2. Tidak sibuk dengan dunia. 3. Duduk atau tinggal bersama orang-orang miskin. Nah, 4. Tidak tamak, ya. Okey, 5. Berdiri di atas sifat zuhud.
Okey. Jadi dhabit masing-masing ya. Ada 5 pemaknaan terkait dengan qanaah. Nah, nanti rujukannya adalah Sirrul Asral Aulia ataupun Kifayatul Atqiya. Referensnya. Mana tahu nanti ke depan kamu orang beli, ya, ada duit, simpan duit, boleh beli. Okey. Nah, setelah kita mendapat pemaknaan bagi perkataan ataupun sifatnya qanaah, tersebut yang kita sebut secara umumnya ada 2, dan kemudian ditambah secara kutip-kutip daripada maklumat yang kita bincang menjadikan 5. Jadi tidak salah kalau 2 dan tidak salah juga kalau 5. Nah, sekarang kita melihat terus kepada penjelasannya. Jadi kata musannif rahimahullah taala, waqna bitarkil mustaha wal fakhir, dan qanaahlah. Nah, jadi qanaahlah. Apa qanaah? Nah, yang 2 atau yang 5 kita sebutkan kita tuliskan di whiteboard itu. Nah, itulah qanaah. Dengan cara, macam mana mau qanaah? Dengan cara meninggalkan sesuatu yang diinginkan nafsu. Nah, caranya adalah meninggalkan sesuatu yang diinginkan nafsu. Nah, macam mana kita tahu diinginkan nafsu? Nah, jadi di sana kita perlu belajar tentang beza di antara keinginan nafsu dan keperluan. Nah, kita perlu belajar itu. Kan? Kita perlu belajar, kita perlu memahami perbezaan di antara keinginan atau kemahuan nafsu kita dengan keperluan. Boleh paham sih? Nah, kadang-kadang keperluan itu sikit saja, tapi keinginan nafsu yang besar. Betul kan? Nah, contoh paling mudah, telepon sekarang. Betul. Karena kalau sekadar keperluan, nah yang 100-200 itu pun boleh sudah kan. Tapi membuat-buat kita mau Apple 13 yang harganya 4.000, 5.000 itu. Kan? Membuat-buat kita macam mana kita mau yang itu, mau Apple 15 itu. Nah, itu bezanya. Faham tak? Antara keperluan dengan kemahuan ataupun keinginan nafsu. Ini 2 hal yang sangat berbeza. Langsung tidak langsung kita belajar sudah daripada kitab-kitab lainnya. Satu dinamakan keperluan. Nah, satu lagi dinamakan kemahuan, ya, keinginan atau kemahuan nafsu. Begitu. Ya. Para ulama dalam kesimpulan mereka mengatakan ada 3 perkara yang selalu kita bercanggah dengan keperluan. Ya. Pertama, pakaian. Arti pakaian itu apa yang kita pakai, kereta kah, motor kah, telefon kah, pakaian baju ini kah? Itu pakaian artinya. Ya, yang pertama. Yang kedua, makanan, minuman. Ya. Yang kedua, makanan, minuman. Dan yang ketiga, apa istilahnya kalau Melayu? Dipanggil apa ya?
cari istilah Melayu tu. Pertama pakaian, apa saja yang kita pakai, semua ya. Semua, bukan pakaian bukan berarti ini baju, bukan ya. Pakaian berarti apa saja yang kita pakai. Paham tak? Satu, yang kedua makanan minuman, yang ketiga kalau tidak salah Walid pergaulan. Dengan sosialisasi, pergaulan. Nah, tiga perkara itu lazim kita mengikut nafsu. Lazim kita memenuhi keinginan nafsu ataupun kemahuan nafsu. Lazim kita melampaui keperluan. Nah, itu pendapat para ulama ya, penelitian mereka, kajian-kajian mereka. Nah, sekarang kita perhatikan, betulkah? Betulkah kita lazim ataupun selalu melampaui keperluan? Nah, kita ambil contoh tentang makanan, ya kan? Nah, makan apabila perut kita kacau, nah kita makan, lega sudah perut kita, betul kan? Nah, lega sudah dia. Mungkin kita makan berdasarkan kepada apa ya? Berdasarkan kepada kebiasaan. Nah, kita makan satu pinggan, ya kan? Nah, cukup sampai pagi besok. Tetapi ketika kita makan itu, kita lupa bahwa perut kita hanya meminta itu. Betul kan? Perut kita hanya memerlukan itu. Betul, Mizi? No, terpikir kita, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau begitu, mau begini. Kan? Nah, ketika itu datang nanti, ini tidak sedap, begini sedap. Kan? Oh, malam-malam ini kalau makan rusa, kalau makan kijang, begitu jadinya. Kan? Nah, karena itulah kenapa dan mengapa orang, manusia ya khususnya tidak pernah cukup untuk makan. Tahu tak? Sebenarnya bukan tidak cukup, melampaui itu, melebihi keperluan itu. Nah, menjadikan tidak pernah cukup. Paham ini? Nah, walaupun itu hari itu tes juga, tes diri sendiri, tahu kah? Tes saja, aku makan perut nyanyi-nyanyi, biar dia menyanyi dulu. Biar. Kadang-kadang pagi sampai petang aku tidak makan. Kadang sampai malam. Kan? Biar. Nah, dari pagi sampai malam baru makan. Makan diam terus dia dari menyanyi. Nah, berarti keperluan perut hanya itu. Betul kan? Paham gak, Mizi? Nah, perlu bagi kita sekurang-kurangnya mengambil sikap mengukur. Kenapa? Karena sahabat Nabi hanya makan satu hari 3 biji kurma. Pernah kita terpikirkah itu? Nabi SAW satu hari tidak makan. Ya, berpuasa dia. Nah, berbuka dengan sebiji kurma. Tapi menyentuh yang lain sama dia. Terus sembahyang, lepas sembahyang Aisyah, sembahyang tarawih. Lepas sembahyang tarawih masuk dalam rumah sembahyang lagi. Nah, dia bersahur saja nanti. Ya, dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin, Rasulullah bersahur sebiji kurma yang dia apa? Itu masyhur ya, yang dilembikkan, kan? Dengan roti, dengan sebahagian daripada roti, dan ada kalanya roti itu dibelah, dibagi kepada 2 lagi. Nah, roti itu sebahagiannya. Roti itu satu. Nah, kalau kita orang Arab itu rotinya biasanya dia bulat juga. Okey? Nah, diambil sebahagian. Bagian ini disedekahkan kepada orang lain. Bagian ini saja diambil. Nah, bagian ini pun dipotong oleh Rasulullah SAW. Separuh diberikan kepada Aisyah, pada istri-istrinya, dan separuh saja. Ini yang dia makan. Berarti 1/4 saja. Dengan kurma yang dilembutkan. Tuh kan? Nah, jadi kita perlu fikir. Kemudian para ulama bercakap tentang kita berlebih-lebih dalam hal makan begitu begini, ya, nantinya menggelapkan hati kita, memberatkan badan kita, macam-macam. Jadi kita perlu fikir, kenapa ya? Dengan melihat kepada Rasulullah SAW, nah kita dapat jawapannya. Ya kan? Soal kita boleh mengikut atau tidak itu soal lain. Tetapi sekurang-kurangnya kita ada jawaban betul bah Rasulullah SAW makan hanya sebiji buah kurma ketika berbuka puasa dan air, seteguk air. Betul, itu tidak boleh dinafikan. Nah, berdasarkan kepada
Perut punya permintaan, ya, berarti keperluannya hanya sekadar itu. Betul? Nah, itu Walid katakan, perut punya permintaan, kau kena biskut kering, kau kena kopi biskut kering, nah dia diam sudah dia. Okey, di sana ada pengaruh apa? Di sana ada pengaruh kebiasaan. Okey, dipakai bah. Pengaruh kebiasaan disebut adat. Ya, dalam bahasanya fiqh disebut adat. Nah, adat boleh dipakai. Adatnya kita makan nasi. Kalau tidak makan nasi, perut kita tidak kejap, tidak kuat begitu begini andaian kita, betul? Nah, tidak apa-apa, makan nasi. Silakan. Tetapi persoalannya, kita makan dengan keperluan atau kita makan dengan melampau. Itu permasalahan, kan? Nah, karena itulah para ulama berbincang tentang makan, tentang pakaian, tentang pergaulan, kan? Terbanyak ya, hal-hal terbanyak yang dibincangkan oleh para ulama. Nah, yang kita sebut 3 tadi, tentang makanan kita, tentang pakaian kita, tentang pergaulan kita. Kenapa? Karena semua itu lazimnya kita melampaui. Lazim kita, apa kita sebut istilah kita? Lazim kita memenuhi keinginan nafsu. Lazim kita memenuhi kemahuan nafsu kita, bukan keperluan. Faham tak? Okey. Jadi itulah cara untuk kita berqanaah. Ya, cara untuk kita berqanaah. Kita meninggalkan, ya, nah, meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Jadi kita sebut 3 perkara tadi ya. Tentang pakaian. Ya, sama saja. Ya kan? Bukan. Iyalah, dia ada 3 hal yang menjadi keperluannya. 1, pakaian. Boleh sebut tadi. Yang kedua, makanan minuman ya, makan minum. Yang ketiga adalah pergaulan. Okey. Nah, selama mana kita mengambil sekadar keperluan, nah berarti kita berqanaah di situ. Ya kan? Nah, kemudian kita melampaui. Melampaui kita tanda macam mana sifatnya. Berlebih gitu kan, melampaui keperluan, kita tanda begini sifatnya. Ini sifat melampaui keperluan. Ini sifat melampaui keperluan. Ini sifat melampaui keperluan. Nah, pakaian sebagai contoh. Kita mau ambil pakaian. Pakaian yang kita pakai ini yang kita pakai ini pakaian. Kan? Nah, ada sudah kita. Nah, Walid pun kadang-kadang aku takut juga, jubah aku banyak itu. Macam-macam jubah ada. Yang aku suka pakai yang buruk-buruk, yang koyak-koyak saja. Aku tidak suka pakai yang baru-baru. Kamu orang mau ambil bah? Kasih dia orang mah, si Mizi itu. Tapi kau kalau pakai jubahku, nanti kau tenggelam di dalam jubahku, kau tahu kah? Nah. Ada macam ada. Kau mau belah tepi, belah tengah, belah belakang, semua ada apa? Tapi yang namanya Walid ini, Amir Hamdan ini, aku suka pakai yang buru-buru. Tidak suka pakai yang baru-baru. Bukan kedekut, bah. Aku malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tahukah? Rasa malu. Kan? Pakaian nampak hebat, tapi jahil. Pakaian nampak hebat, serban besar, tapi bodoh ilmu tentang Tuhan, tentang agama. Ya kan? Pakaian nampak hebat, begitu begini, syukurnya sedikit. Malu saja kan? Nah, biarlah. Okey. Jadi tentang berlebihan tadi. Nah, contoh ya. Kalau kita perlu dalam satu minggu misalnya kita katakan ya. Nah, ini tertaluk kepada adat kita ya. Nah, kita seminggu kita ada 5 pakaian yang bertukar-tukar seminggu. Nah, memadai 5, katakan memadai 5. Ya, memadai 5. Cukup 5 bah, jangan berlebih. Ya kan? Ini pakaian kita saja sampai tidak terpakai. Masya Allah. Nanti kau mau jawab apa depan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Nah, itu yang kita sebutkan tadi, melampaui keperluan. Nah, itu dipanggil keinginan nafsu, kemauan nafsu kita.
Orang perempuan lagi-lagi dahsyat mah. Mau raya saja, dia atur berapa rumah dia mau pergi. Ha? Kalau 5 rumah dia mau pergi, dia kena ada 5 pakaian. Rumah Pak Teh, warna merah, warna pink. Rumah Mak Su, warna hijau. Rumah Mak Tam, kena warna purple. Rumah Mak Cik, kena warna hitam. Rumah Mak kena jubah. Orang perempuan kadang-kadang diatur begitu. Sebab itu orang perempuan kalau ditempah pakaian, wah dahsyat. Walid pernah ada seorang suami menangis-nangis di depan Walid. Isterinya minta mau bayar duit upah pakaian, buat pakaian dekat 1,000. Dekat 1,000. Dia buat pakaian untuk raya saja. Telefon, Ustaz, saya mau pinjam duit. Tolong saya, Ustaz. Ustaz kena tolong saya. Saya susah. Susah apa? Dia cakap, isteri saya buat salah ini. Pergi tempah pakaian sampai 7 helai. 7 helai. Kan? Berapa kena tu? Dekat 1,000. Terkejut kita. Kan? Jadi itulah yang kita sebut tentang pakaian. Ya. Kita contohkan baju tadi. Begitu juga hal-hal yang lain yang kita namakan sebagai pakai. Nah, sama saja keadaannya. Jadi kita memadai, kita belajar untuk memadai atau sifat yang kita sebutkan ini. Pertama, kita tidak meminta-minta. Kedua, tidak sibuk dengan dunia. Ketiga, duduk tinggal bersuka dengan orang miskin. Keempat, tidak tamak. Kelima, berdiri di atas zuhud. Nah, itu kesimpulannya nanti. Kita simpulkan ya, berdiri di atas zuhud ini, kita simpulkan tadi, memadai. Betul kan? Nah, jadi belajar untuk memadai. Belajar untuk memadai dengan keperluan. Nah, itu. Kan? Jadi kalau memadai itu berapa? Memadai itu 2 cukup bah. Ini kamu orang tengok Walid, sebab Walid mau jadi apa ya? Mau jadi Melayu sudah. Tahu kan? Mau jadi Melayu tahu kan? Nah, ikut Walid punya pakaian. Walid pakai macam ini dan ada satu cover coat bah. Itu pakaian Walid. Dari dulu-dulu. Nah, masa masuk universiti, keluar universiti itu tidak boleh bah. Kadang-kadang saja pakai. Tapi kadang-kadang Walid pakai jubah biasa saja, kan? Dia memang pakai begitu. Jadi yang dalam itu tebuk-tebuk sana, tebuk sini, tampung sana, tampung sini yang dalam itu. Cover tidak kasih orang nampak. Yang luar itulah, cover coat itulah. Itu apa ya? Toriknya Qadariyah. Ahli-ahli Qadariyah, orang Qurahan yang Qadariyah kebanyakan macam itu saja. Termasuk Syekh Walid yang menjadi khalifah. Maulana Mursyid Syekh Syed Jawid Abdul Rahman. Walid tulis namanya di dalam Fathur Rahman itu. Sanad Walid kepada dia. Nah, dialah khalifahnya. Nah, kalau tengok pakaian dia, tidak tahu berapa tampungnya. Padahal dia Umayyad, dia khalifah. Kan? Orang datang mau sumbang, mau khidmat kepada dia begitu-begitu begini, dia tetap macam itu juga. Kereta tiada, motosikal pun tiada, ada basikal tua saja. Basikal tua macam kita, ini macam basikal tua kita tahu kah? Macam itu di sana. Nah, itu basikal itu dia ada. Kadang-kadang dia pergi pasar naik basikal itu. Kayu basikal itu. Syekhul Hadis itu. Masya Allah. Orang pada bila-bila masa pun jumpa dia. Kalau dia berjalan orang pimpinnya. Masya Allah kan. Tapi dia tetap macam itu juga. Basikal saja. Ketika dia buang dia punya cover coat. Nah, kau nampak tampung-tampung di bajunya. Tahu kah? Jahit sana, jahit sini. Itulah dia. Jadi apa? Mereka mengambil sekadar keperluan. Nah, nanti ada pertanyaan. Apa kamu perlu sampai begitu? Nah, itu tertakluk kepada masing-masing. Betul kan? Nah, dia merasakan tidak perlu pada pakaian yang baru. Kan? Dan dia redha saja keadaannya begitu. Dia suka keadaannya begitu. Dan dia tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain dari segi apapun. Betul kan? Nah, dia tidak selekeh. Paham tak?
Nah, jika dia duit banyak, nah dia sentiasa sumbang saja, sentiasa sedekah saja. Nah, rezekinya lebih, nah dia sentiasa kumpul sama anak-anak muridnya sambil baca kitab, nah kasih makan, makan. Dia begitu saja dia. Kan? Nah, murid-murid itu kadang-kadang kami-kami yang susah-susah, orang luar di tiada duit ni kadang-kadang minta dengan dia apa? Dia kasih. Nah, kan? Nah, menggambarkan dia penuh dengan sikap memadai. Penuh dengan sifat memadai apa yang ada. Dan menggambarkan dia tidak melampaui ya, keinginan-keinginan. Tidak melampaui keperluan. Nah, maksudnya begitu. Nah, itu kita sebut Syekh Walid bah. Nah, karena dia Syekh Walid, Walid puji-puji saja. Nah, okey, kita tinggalkan. Kita lihat saja sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan mereka tidak kaya, mereka kaya. Tapi yang mereka ambil, yang mereka pakai, yang mereka guna tetap sekadar keperluan. Betul kan? Nah, Sayyidina Utsman itu sampai sekarang hartanya ada. Sayyidina Utsman ibn Affan sampai sekarang diwartakan sebagai apa ya, kepada penduduk-penduduk Madinah. Walid ada baca dia punya, dia panggil apa ya? Buletin. Kalau kita panggil buletin ya, buletin ahli Madinah. Walid jumpa di Masjid Nabawi. Mungkin orang Madinah dia tertinggal, nah Walid duduk tepi membaca buletin ini. Nah, menceritakan di dalam buletin itu wakafnya Sayyidina Utsman bernilai berapa billion sudah. Nilainya, tahu kah? Billion rial sudah. Nah, bank, ada bank, nama apa lupa sudah, bank. Nah, bank itu adalah bank yang didanakan oleh pendanaan Sayyidina Utsman bin Affan. Besar di Saudi bank itu. Nah, kaya dia. Tapi Sayyidina Utsman pakaiannya bertampung 31, tahu kah? Ini dalam riwayat. Dalam asar Sayyidina Utsman pakaiannya bertampung 31. Apakah dia tidak mempunyai duit untuk membeli pakaian? Nah, ini kita kaji ya, kita kaji. Nah, dia adalah sahabat-sahabat terkaya. Kalau dia mau pakai sutera pun ketika itu tidak menjadi hal. Hanya saja sutera itu kemudian diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah pada orang lelaki, bah. Ya kan? Nah, sebelumnya hartawan orang-orang kaya Arab, nah mereka memang pakai sutera, bah. Serbannya sutera, jubah itu sutera, kan? Semua sutera saja. Nah, tetapi Sayyidina Utsman ternyata tidak. Walaupun sebelum diharamkan, dia tetap tidak memakai sutera. Apalagi telah diharamkan. Bahkan dikatakan, diriwayatkan bahwa pakaiannya itu daripada kain-kain yang kasar. Itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, itu diantara yang terkaya juga. Kan? Sama saja keadaannya. Kaya dia. Sampai-sampai dia membina itu, dia membina ini, apa saja yang menjadi apa ya, menjadi pemilikan Islam, pemilikan umat Islam pada ketika itu, pasti ada wakafnya Abdurrahman bin Auf. Nah, sampai begitu. Ya, pada ketika itu nanti datang ada orang hijrah, datang di sini dan dia buat perkampungan. Datang teroka di bukit sana dia buat perkampungan. Begitu juga orang dulu, tahu tak? Macam itu juga. Nah, apabila wujud perkampungan, nah ada orang Islam di situ, pasti ada wakaf daripada Abdurrahman bin Auf. Sehingga dikatakan bahawa sekitar Makkah dengan Madinah, antara Makkah dengan Madinah, ada lebih 1000 wakaf Abdurrahman bin Auf. Nah, dahsyatnya kan? Nah, bagaimana keadaan Abdurrahman bin Auf? Seorang meriwayatkan dia daripada Syam. Seseorang ya, orang Syam datang ke Madinah, mau mencari Abdurrahman bin Auf terkaitan perniagaan mereka antara Madinah dengan Syam. Nah, ketika ditunjukkan kepadanya Abdurrahman bin Auf, menangis dia. Abdurrahman bin Auf makan, ya, sedang makan roti, apa yang dimakannya tidak menggambarkan dia sebagai seorang yang kaya raya. Okay. Apa yang dia sedang makan itu tidak menunjukkan dia seorang yang kaya raya.
Nah, sehingga fulan yang datang daripada Syam itu sebenarnya orang yang beragama Yahudi dia. Datang dengan Yahudi, pulang dengan Islam. Nah, itu. Nah, dia mengatakan, dia antara yang mengatakan, jika beginilah keadaanmu Abdurrahman bin Auf, dan jika beginilah keadaannya orang Islam, maka kami orang Yahudi tidak akan dapat mengatasi kamu selama-lamanya. Nah, itu perkataannya. Perkataan itu dirakamkan dalam sirah. Ya kan? Tarikh Ibnu Hisham merakamkan itu. Nah, jadi itu zaman dulu. Nah, tidak ada beza kan zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, yang dikatakan ya ada satu falsafah baru muncul ya, yang boleh kita ambil teladan. Hidup sebenarnya mudah, yang susah adalah gaya hidup. Betul kan? Boleh terpikir saja. Betul, Pak. Hidup adalah mudah. Hidup adalah mudah. Lalu yang susahnya apa? Yang susahnya adalah gaya hidup. Itu yang susah. Ya kan? Boleh tengok Tok, boleh ambil pelajaran daripada Tok. Tok pulang sudah dia. Ambil pelajaran daripada dia. Tengok saja. Dia hidupnya pagi makan nasi sikit dengan ikan masin. Betul kan? Nah. Nasi sikit, ikan masin. Kopi. Nah, itu saja. Nanti tengah hari kita makan nasi, dia makan. Tapi boleh tengok dia makan lauk sikit saja. Dan dia tidak pernah bunyi bahawa mau makan itu, mau makan ini. Nah, kalau kita mau makan rusa, kijang, siakap 3 rasa, kan? Tom yam bakar, kan? Tom yam lambung. Macam-macam kita pikir. Dan dia nasi dengan ikan masin saja. Jadi pengajaran-pengajaran ini apa? Nah, inilah kita simpulkan ya. Kita simpulkan untuk kita memahami konsep keperluan dengan keinginan nafsu kita. Nah, kita perlu boleh membezakan itu. Perlu. Jika tidak, kita hanyut dalam keinginan nafsu, dalam kemahuan nafsu kita. Tanpa kita sedar, kita sebenarnya tersalah. Kita sebenarnya berlebih-lebih sudah. Nah, itu. Faham kah? Nah, itu pun sama saja keadaan-keadaannya. Ada orang dia suka apa? Ada orang dia suka. Boleh dengar satu lagi ya. Boleh baca. Ini Facebook cerita. Apa ya? Luahan-luahan di Facebook. Berarti bukan semuanya buruk, Pak. Ada yang kita boleh ambil pelajaran. Ada satu luahan. Dia meluahkan tentang ada orang-orang yang memberikan status rindu untuk salat di Masjidil Haram. Rindu untuk salat di Raudah. Dia kata, memberi status itu. Nah, dia memberi komen. Katanya, salat masjid tepi rumah kau tidak pernah rindu. Kau sibuk rindu di salat di Masjidil Haram. Raudah di dalam masjid kau tidak pernah rindu. Kau sibuk rindu Raudah Nabi SAW. Nah, ini adalah satu pembohongan. Betul. Abdul Karim Al-Jili. Syekh Abdul Karim Al-Jili. Apa nama kitabnya? Haqiqatul Insan. Ya kan? Insan Kamil. Bukan Haqiqatul Insan. Ya. Kitabnya Al-Insan Kamil. Terjemahan. Nah, terjemahan pun dinamakan Insan Kamil juga. Nah, Abdul Karim Al-Jili menyebutkan perkataan itu. Adalah satu pembohongan. Masjid di tepi rumahmu. Kau tidak pernah hadir. Kau tidak peduli. Tapi kau membicarakan tentang merindui Baitullahil Haram. Merindui Makkahul Mukarramah. Merindui Masjid Nabi. Adalah satu pembohongan. Raudah. Ya. Raudah ilmu. Raudah syurga di masjidmu. Kau tidak pernah hadir. Kau bercakap tentang kau merindui Raudah Nabi SAW. Berarti Abdul Karim Al-Jili bercakap itu lama sudah. Tahun berapa? Tahun 700 kan? Abdul Karim Jili 800, 700 ke 800 Hijrah. Itu terkait dengan apa ya?
Nah, kita bercakap tentang keperluan dan keinginan nafsu kita. Itu. Okey. Jadi kalau balik kepada fakta Walid tulis di atas sana, hidup adalah mudah, betulkah? Hidup mudah kan? Mudah saja, Jul, kan? Nah, kau lapar, kau isi perut kau dengan yang halal, nah diam sudah perut kau. Bukan susah, betul? Nah, Walid cuba sudah. Beratus-ratus hari juga aku cuba. Kan? Nah, betul kau itu. Dan Walid dapat jawapannya betul. Kan? Sama ada orang lain boleh terima atau tidak boleh terima, Walid tidak tahu. Walid dapat sudah jawapannya betul. Dan perut tidak pernah merungut. Kau makan laksa, satu pinggan kenyang. Sudah, dia tidak merungut lagi. Nah, selepas laksa, kau mula nampak burger. Kau mula nampak burger. Itu, apa itu? Itulah keinginan nafsu. Ya. Okey, kemudian kita ada 3 itu. Makanan. Itu tentang makanan. Pergaulan pun sama saja, pergaulan. Dengan kalau Nabi itu dia menunjukkan qanaah dalam pergaulan. Nah, disebutkan di situ dia suka saja dengan orang miskin. Bercampur dia dengan orang miskin. Dia suka bersama dengan orang miskin. Nah, itu demikian bentuk qanaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, kita tidak tahu bah kita. Nah, kita sendiri perlu menterjemahkan diri kita. Betulkah kita suka? Kan? Kadang-kadang ya, menjadi tabiat manusia. Kan? Orang yang berada suka menunjukkan keberadaannya. Ya, kan? Orang yang berada dengan maksud memiliki lebih daripada orang lain. Nah, dia suka untuk menunjukkan apa yang dia ada lebih daripada orang lain. Nah, kita yang tidak ada mau tunjuk apa? Betul kan? Nah, syukur Alhamdulillah kita tidak ada. Kalaupun ada bekho buruk itu. Nah, kita tunjuk sebab kita mau cari makan kan? Nah, Walid terpaksa tunjuk bekho itu. Nah, ada orang datang tanya, dengar Ustaz ada mesin itu, 3 biji tunjuk. Nah, jalan tidak jalan jangan cakap. Itu. Macam tu saja kan, mesti. Okey. Nah, jadi sekurang-kurangnya kita jelas sudah ya. Cara untuk mendirikan qanaah itu. Cara untuk mendirikan qanaah itu adalah meninggalkan sesuatu yang diinginkan nafsu. Nah, maksud sesuatu yang diinginkan nafsu itu adalah lawan daripada keperluan. Nah, itu maksudnya. Nah, melampaui, melebihi keperluanmu, nah itu adalah nafsu. Jadi kita perlu sadar itu dan kita perlu paham itu. Ya. Kerana apabila kita mengikut keinginan nafsu kita, mengikut kemauan nafsu kita, nah akhirnya keinginan dan kemauan nafsu itu akan memayahkan kita. Banyak keadaan sudah. Jadi kita banyak kepayahan-kepayahan yang perlu kita lalui. Itu mungkin kita akan berhutang kan? Karena kita mengikut kemauan nafsu kita, nah kita berhutang dan sebagainya. Nah, ketika itu kita jadi payah. Kan Mizi? Nah, dalam Malaysia kita pun kadang-kadang banyak hal, Pak. Berhutang itu satu hal. Nah, cukai itu, cukai ini, cukai itu, cukai ini, semua mau kena bayar satu hal lagi. Nah, jadi berapa banyak kita perlu bayar. Nah, akhirnya kita susah sendiri kan. Gaji 1.500 tidak cukup. Perlu buat 2 kerja. Nah, kerajaan pun menslogankan buat berbagai-bagai kerja. Nah, kita pun, rakyat pun buat berbagai-bagai kerja. Sampai tidak sempat belajar pun tidak sempat. Kan? Mau belajar agama pun tidak sempat. Mau buat berbagai-bagai kerja. Pulang kerja jam 8.05. Buat kerja lain pula, jadi guard pula. Ya kan? Nah, itu kisah benar, ada satu kisah. Pulang dia jadi guard. Mula-mula dia jadi guard stesen minyak. Lepas jadi guard stesen minyak, company menukarkan dia ke guard asrama
budak-budak Indon, asrama pekerja-pekerja Indon. Nah, dia pun jadi guard pekerja Indon. Dia jadi rajin. Tahukah? Nah, mula-mula dia pulang-pulang juga. Habis kerja dia pulang. Pulang pagi, pulang. Lepas tu pakai-pakai baju, pergi kerja pula. Nah, lepas tu dia 2 hari sekali. Lepas tu 3 hari sekali. Lepas tu seminggu sekali dia pulang. Balik kerja ini, terus pergi kerja. Dia tidak pulang rumah. 2 bulan kemudian, dia tidak pulang langsung. 2 bulan kemudian, bukan 2 bulan, 3 bulan ke 5 bulan begitu. Nah, dia sangkut sudah dengan Indun. Nah, ini orang Taman Bandar Baru. Nama tidak boleh disebut. Tapi duduk Taman Bandar Baru saja, Sungai Lelang. Kan? Oh, kawan-kawan juga itu. Jumpa dengan istrinya. Walid jumpa dengan istrinya di pasar malam. Nah, Walid pun tidak tahu. Terus tanya, apa kabar abang? Menangis terus dia di pasar malam itu. Orang tengok semua. Aku takut, bah. Tahu kan, nanti orang tuduh aku meraba dia ke apa kah? Nah, aku takut saja, aku lari jauh. Jangan nangis, jangan nangis. Sabar. Dulu lagi kuat nangis, aku takut sudah. Tahu kan? Mau lari saja. Ya. Dia cool sikit baru datang. Kata, apa? Abang sangkut dengan Indun, cerai. Rupanya suaminya cerai dia sudah. Sangkut dengan Indun. Indun di mana? Tempat dia kerja. Dia kerja apa? Kerja guard di asrama Indun. Bukan dia kerja petrol pump kan? Dia berhenti. Lepas tu keluar bukan? Tukar daripada guard Indun, guard di petrol pump pergi guard di tempat Indun. Kenapa dia begitu? Jawapannya mudah saja. Kita tahu sudah dari awal sudah kan? Karena dia mencari, dia terpaksa mencari lebih. Kenapa dia terpaksa mencari lebih? Nah, istrinya pandai berutang TV, pandai berutang itu, berutang ini. Nah, Walid tahu sudah itu, tapi Walid tidak jangka sampai begitu, tahu kah? Suaminya sembang sudah dengan Walid sebelum, 2-3 bulan sebelumnya. Dia sempening, dia kata. Sekarang ni mau pergi masjid pun tidak sempat, Ustaz. Kenapa? Kerja macam ni, nak bayar hutang isteri, dia berhutang TV. TV ada sudah di rumah, pergi hutang TV yang besar itu, macam panggung wayang itu, tahu kah? Apa dipanggil itu? Ada satu set tu, theater, home theater apa itu? Nah, macam tengok wayang saja, gedung. Harganya 5-6 ribu itu. Kenapa je? Padahal ada sudah TV di rumah kecil kan. Memadai sudah. Nah, orang sebelah beli, dia pun mau beli juga. Utang. Nah, lepas tu, itu utang, ini utang. Campur, dia perlu bayar utang 1 bulan. Mungkin dekat 1.000 kan. Mungkin saja. Nah, gajinya 1.500. Bayar utang saja dekat 1.000. Macam mana dia mau buat? Nah, mau tidak mau, dia terpaksa buat 2 kerja. Nampak tak? Nah, itulah yang terjadi. Dia buat 2 kerja bukan salah. Walid tidak mengatakan salah. Cumanya nanti kita tidak ada kesempatan, kita tidak ada masa. Tetapi pengaruh di luar sana lebih besar. Betul kan? Itu sebabnya dia tertarik, terheret dengan perempuan lain, bukan istrinya. Betul kan? Pak Mizi? Nah, kita nanti pun sama saja, Mizi. Kalau istri kita begitu, nah kita pun terpaksa buat kerja lebih kan, Mizi kan? Nah, sekarang Walid bawa beho. Kalau isteri Walid macam itu, nah Walid pun terpaksa sambung beho kedua malam. Dengan siang bawa beho, jam 8 pagi sampai jam 5 petang. Lepas jam 5 petang, rehat sejam, sambung pula. Bawa beho malam. Nah, aku kerja itu lain mana aku tahu buat. Ya kan? Nah, akhirnya Walid mati dalam payah. Bawa beho dalam payah. Itulah contoh ya. Jadi itu gambaran-gambaran yang kita boleh apa ya? Yang kita boleh ambil pengajaran. Nah, semuanya kalau diperhatikan adalah kerana itu. Kerana mengikut keinginan, mengikut kemahuan nafsu. Dengan padahal yang dinamakan keperluan tidak lebih dari itu. Bahkan berdasarkan kepada hadis baginda Nabi SAW, boleh lupa matanya, lupa periwayatannya. Nah, baginda Nabi SAW bersabda, untuk Allah menghidupkan seseorang hamba, termasuk makhluk yang lain, Allah sudah mencukupkan rezekinya. Ya,
Allah sudah mencukupkan keperluannya sampai mati. Faham, Jul? Nah, Allah mau kasih kita hidup. Keperluan kita sudah Allah cukupkan sampai mati. Ya. Berarti kita perlu cari saja. Cari, nah dapat. Allah sediakan sudah keperluan kita. Yang Allah tidak sediakan adalah kemahuan nafsu kita. Faham kan, Misi? Nah, faham betul? Nah, Allah tidak sediakan itu. Yang namanya keperluan, Allah SWT sediakan sudah. Tinggal kau perlu sikit saja. Kau perlu berusaha. Kau perlu berikhtiar. Sesuai dengan tabiatnya kita sebagai makhluk. Kita sebagai manusia. Ular pun perlu ikhtiar kan? Nah, jika tidak dia mati kering saja. Katak pun perlu ikhtiar juga. Cicak pun perlu ikhtiar juga. Betul kan? Nah, tengok kadang-kadang kelkatu tu dia pun kelang kabut saja mau tangkap kelkatu. Nah, itu ikhtiar dia kan? Burung pun ikhtiar, semua perlu ikhtiar. Nah, apalagi manusia, Pak. Ikhtiar itu sesuai dengan tabiatnya kita. Ya kan? Jika tidak perlu kepada ikhtiar, mau saja ada, manusia akan menyifatkan dirinya dengan sifat Tuhan. Faham tak? Nah, macam Fir'aun itu. Apa dia mau semua ada. Ya kan? Bahkan sampai-sampai dia mendakwa dia pun boleh menghidupkan dan mematikan. Nah, kerana terlalu sombong dengan keadaan dirinya dan sebagainya. Nah, ini Rabbukumul A'la, akulah Tuhan. Nah, ya kan? Nah, manusia pun begitu juga. Sekiranya tidak ditaklukkan dengan ikhtiari, nah itu bahasanya ilmu ya. Nah, manusia nanti mendakwakan dia Tuhan, langsung maupun tidak langsung. Ya kan? Nah, penuh dengan kesombongan hidup dan sebagainya. Maha suci Allah SWT, Maha pengasih, Maha penyayang Allah SWT. Kan? Nah, dikasih kita susah payah sikit, ikhtiar sikit pun mau itu mau ini. Padahal susah payah pun tidak berlaku jika hubungan kita bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, itu kita belajar sudah. Tidak akan ada susah payah. Orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah, orang-orang yang bagus hubungannya dengan Allah SWT, tidak ada kepayahan kepada mereka dalam hidup. Kita saja yang nampak mereka payah. Kita saja yang nampak mereka susah. Tapi hakikatnya mereka bergembira. Ya. Mereka seronok saja, mereka bahagia saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nah, jadi kita ulang lagi sebut, untuk berqanaah ini caranya adalah meninggalkan sesuatu yang diinginkan nafsu. Nah, sekurang-kurangnya sedikit sebanyak ya. Kita belajar sudah pada dasarnya, advance sudah. Nah, ini pada kitab-kitab usuli ini, nah sekurang-kurangnya kita tahu perbezaan antara keperluan dengan keinginan nafsu. Nah, kita belajar. Walid pun belajar juga, kita semua belajar. Belajar untuk tidak berlebih. Ya. Tidak melampaui keperluan. Belajar. Ya, Mizi, nanti kalau kau mau pakai kereta, nah kau mampu setakat iswara macam Walid saja. Sudah, Pak, cukup. Ya kan? Nanti kalau si Yana tengok macam mana pula. Nah, itu pengaruh-pengaruh yang menyebabkan kita mengikut nafsu, tahu tak? Nah, jangan. Biarlah Yana mau tengok kau tetap dengan iswara. Ini saja yang ku mampu. Ya kan? Nah, sudah. Boleh faham kami ini? Ini kau tidak mampu oleh kerana kau mau bagi Yana tengok kau bagus, kau pergi pakai Mercedes. Bulan pertama kau berak cair sudah. Tahu tak? Bulan kedua, masuk bulan kedua mau bayar, kau berak mula keluar lain macam. Bukan cair lagi sudah. Bulan ketiga kau berak keluar darah. Tahu tak? Faham, Jul? Nah, itu contoh. Jadi jangan kita dipengaruhi oleh orang. Nah, itu kita sebut sosialisasi tadi, pergaulan. Jangan pergaulan mempengaruhi keinginan nafsu kita. Kan? Jangan pakaian mempengaruhi keinginan nafsu kita. Jangan makanan, minuman mempengaruhi keinginan nafsu kita. Kerana selamanya tidak pernah habis. Kan? Yang namanya pakaian selamanya tidak pernah habis. Keinginan itu tidak pernah habis. Yang namanya makanan selamanya tidak pernah habis.
Yang namanya sosialisasi pergaulan selamanya tidak pernah habis. Kau faham kami Ji? Ha? Nah, macam mana selamanya tidak pernah habis? Kau makan ini, sekejap lagi kau rasa mau makan lain pula. Kau makan yang kau mau itu, sekejap lagi kau rasa mau makan yang lain pula. Tidak pernah habis, Bami. Faham tak? Ada sudah tokoyaki. Nah, datang sekarang teh mengigau pula. Nanti habis teh mengigau, datang pula teh gila. Habis teh gila, datang teh 3 suku. Kau tengok, tidak akan habis sebenarnya. Nah, ini menyebabkan kita mau dan mau dan mau dan mau. Betul kan? Aku sebut saja. Jul, kau jangan marah, Pak. Ha? Okey. Nah, begitu juga sosialisasi pergaulannya. Nah, boring sudah dengan Yana. Nanti ada pula si... Apa namanya, Jul? Selain Yana apa? Juju. Nanti kau pun dengan juju begitu begini begitu boring sudah juju. Nah, nanti kau perlu orang lain pula. Nah, begitu keadaannya tidak pernah habis. Nah, kan? Nah, itu sosialisasi. Nah, begitu jugalah apa kita sebut tadi pakaian. Pakaian pun tidak pernah habis. Kalau habis mungkin dari sudut ini akan ada sudut ini, habis sudut ini dari sudut ini. Nah, tidak pernah habis. Jadi kita belajarlah untuk mengambil sekadar keperluan, ya. Nah, macam orang gila telefon, tahukah? Orang gila gadget. Mana pernah habis gadget? Aku mau datang Apple 13, dia gila Apple 13. Nanti perlahan-lahan Samsung pula keluar lagi canggih, dia gila itu. Ya kan? Nah, tidak pernah habis. Jadi kita belajar memadai saja, betul kan? Nah, kau pakai apa? Vivo. Okey, sudahlah Vivo. Kan? Nah, Vivo kita tu nanti kalau tengok harga tinggal RM50 saja Vivo kita. Betul kan? Nah, biarlah. Memadai sudah. Walaupun telefon rosak sudah tu, aku mula fikir mau beli macam mana. Aku mau beli Apple 13 kah? Aku mau beli yang second hand RM50 itu. Nah, itu saja aku mau cari. Nah. Okey. Terus kita. Guna katanya, dan sesuatu yang mewah. Meninggalkan sesuatu yang diinginkan nafsu dan sesuatu yang mewah. Nah, perkataan mewah di sini didhabitkan ai berlebih-lebih. Nah, mewah. Nah, itu gambarannya. Nah, contoh orang bilang, oh, Mercedes itu kereta mewah, orang bilang kan. Nah, macam kereta Walid ini pun orang bilang kereta mewah, Pak. Oh, itu dalam ranking kereta mewah hari ini kan. Nah, ranking kereta mewah itu gambaran. Nah, sisinya saja 3.000. Ya kan? Nah, ini dirankingkan, diletakkan sebagai kereta mewah. Hakikatnya bukan mewah itu. Itu bukan mewah. Kan? Jadi, yang dimaksudkan dengan mewah di sini adalah berlebih-lebihan. Nah, coba itu dhabit. Dhabit ya, boleh bilang balik ayatnya. Dan qana'ahlah dengan cara meninggalkan sesuatu yang diinginkan nafsu. Nah, itu terkait dengan kita memahami keperluan dan keinginan nafsu. Dan sesuatu yang mewah, berlebih-lebihan. Nah, tinggalkan itu. Ya. Apa saja yang sifatnya berlebih-lebihan. Nah, nanti berlebih-lebihan kita tidak paham. Melampaui keperluan. Nah, itu. Tinggalkan. Kan? Nah, kalau lipstick satu memadai, satu boleh tahan 3 bulan, satu sudah latul. Lipstick. Kan? Nah, kalau Walid ada tengok dalam Facebook, orang Cina itu buat lipstick pakai apa ya? Pakai bunga ros itu. Nah, itu lebih bagus, Pak. Buat sendiri itu. Kita belajar buat, Pak. Bunga ros. Nah, ada caranya masak-masak itu kan. Dapat dia punya patinya itu. Aku pun tidak tahu cerita, Pak. Nanti kau mau aku tunjuk bagi mama bagi kau. Cara kau buat di dalam dom itu.
Okey. Mau simpan di mana Walid? Nah, Cina itu simpan dalam buluh saja. Buluh itu kan. Buluh itu dipotongnya, pandai dia buat. Nah, boleh pusing-pusing, keluar pusing. Wah, canggih dia Cina itu. Aku pun belajar buat itu betul. Kan? Nature. Okey. Nah, sekarang Walid bawa kita untuk melihat kepada apa kata ulama dalam. Nah, kita sambungkan bagi habis itu dulu. Bagi habis baris itu. Kemudian katanya, man mat'amin wa malabisa wa manazila, katanya. Dari makanan. Nah, itu kita pun sebut makanan kan. Nah, itu tentang perkara yang besar yang mempengaruhi kehidupan kita. Yang kemudian menyebabkan kita berlebih-lebih itu. Kan? Nah, pertama katanya makanan. Kedua, pakaian-pakaian. Oh, yang ketiga dia panggil tempat tinggal. Disebut tempat-tempat tinggal. Yang sedangkan kita yang ketiga itu kita mencatatkan pergaulan. Ya kan? Oh. Walid lebih senang dengan pergaulan. Sebab tempat tinggal itu termasuk pakaian. Tempat tinggal itu termasuk dalam pakaian. Nah, kita pakai rumah besar, kita tidak boleh pakai rumah kecil. Ya kan? Rumah yang ada kolam renang gitu. Nah, nanti kita boleh berenang dengan mem kita. Kan Jul? Kita pakai spender saja. Mem kita pakai bikini saja. Nah, 2 orang berenang. Datang anak-anak pun boleh berenang sekali. Datang cucu pun boleh berenang sekali. Ala orang putih gitu. Kan? Ini keadaan-keadaan yang melampau. Ya kan? Okey. Jadi, katanya. Nah, dia pun menyebut hal yang besar ya. Dari makanan. Nah, makanan termasuk hal besar. Yang selalu kita tidak dapat qanaah. Bahkan selalu kita mengikut keinginan nafsu kita. Tentang makanan. Kan? Makanan, minuman, sebagainya. Kemudian yang kedua tentang pakaian-pakaian. Tentang pakaian-pakaian. Dia menyebut pakaian wal malabisa. Jadi dia pun menyebut pakaian-pakaian. Kita terbuka sudah. Pakaian berarti bukan yang kita pakai di badan saja. Yang kita pakai di rumah kita, yang kita pakai di kenderaan kita, yang kita pakai. Kan? Bahkan dalam Al-Quran menyebut pakaian itu termasuk isteri bagi lelaki, termasuk suami bagi isteri. Kan? Menurut berdasarkan kepada Al-Quran, istilahnya Al-Quran. Karena isteri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi isteri. Kan? Itu istilahnya. Jadi kalau diperbahaskan nanti kelang kabut kita. Kita bahas itu dalam bab nikah saja. Okey. Kemudian katanya, yang melampaui batas katanya. Jadi semua itu, yakni yang melampaui batas itu mewakili apa itu? Mewakili qanaah itu tadi. Ya, maknanya qanaah itu menjauhkan diri kita, meninggalkan hal-hal yang melampaui batas daripada 3 keperluan besar dalam kehidupan kita. Nah, jadi kesimpulannya, jangan kita melampaui batas dalam soal makanan, jangan kita melampaui batas dalam soal pakaian, jangan kita melampaui batas dalam soal pergaulan, ataupun di sini dia sebut hal tempat tinggal. Nah, Walid sebut sudah tadi ya, walaupun di sini sebut tempat tinggal, nah Walid berdasarkan kepada ulama lain, perbincangan lain, nah mereka menyebutkan pergaulan. Faham betul? Nah, apa maksud pergaulan? Walid cakap sudah kan tadi pergaulan. Nah, contoh pergaulannya, kita mau kawan dengan orang yang hebat-hebat saja. Yang tidak hebat kita pun tidak mau kawan. Nah, yang susah-susah macam Walid, nah kamu orang tidak mau kawan. Kamu orang mau kawan yang senang-senang saja. Kan? Datuk, Tan Sri. Kan? Contoh, Datin Sri, itu saja kamu orang mau kawan. Contoh. Itu maksud pergaulan tadi. Sentiasa melihat tarafnya tinggi, merasakan tarafnya tinggi, begitu kan? Itu terkait pergaulan. Jadi jangan ada itu. Kita perlu meninggalkan semua itu dan jangan kita melampaui batas. Nah, itu yang kita sebut berlebih-lebih tadi dalam hal yang kita sebutkan itu. Jelas ya? Nah, baru kita nanti sampai kepada qanaah.
Nah, kita belajar sudah kepentingan qanaah ya. Kita sebut sudah tentang kepentingan qanaah itu. Nah, sekarang Walid mau tengok apa kata musannifnya dalam Kifayatul Atqiya ini. Ya, kita compare saja. Nah, kata musannif, adapun makna bait syair di atas. Bait syair itu waqna' bitarkil mustaha wal fakhir min mat'amin wa malabisa wa manazila. Syair itu. Jadi katanya adapun makna bait syair di atas adalah redalah wahai pencari akhirat dengan meninggalkan. Maksud ya ini kitab lain ya. Nah, oleh sebut tentang kitab lain supaya kamu kalau mau dhabit, mau catat berarti ada catatan berasingan supaya tidak keliru nanti. Jadi katanya redalah wahai pencari akhirat dengan meninggalkan pertama perkara yang diinginkan oleh nafsu. Ya. Jadi redalah wahai pencari akhirat. Siapa pencari akhirat? Kita kan? Orang yang bercakap tentang qanaah, mau tahu tentang qanaah, mencari-cari makna qanaah. Nah, itu orang yang menginginkan akhiratnya bahagia gitu kan? Orang yang mencari kebahagiaan akhirat, seolahnya begitu. Nah, jadi katanya apa? Pencari akhirat itu, dia perlu meninggalkan katanya. Meninggalkan apa? Pertama, perkara yang diinginkan oleh nafsu. Ya, perkara yang diinginkan oleh nafsu, kita bercakap sudah tadi. Lalu, apa yang kita boleh ambil? Ambil sekadar keperluan. Itu. Nah, rumah, sekadar keperluan. Pakaian, rumah termasuk pakaian, sekadar keperluan. Harta benda, sekadar keperluan. Nah, kalau banyak mau buat apa? Lillahi Rabbil Alamin. Nah, itulah yang namanya wakaf. Itulah yang namanya sedekah. Itu yang namanya sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Yang kedua, katanya, berbangga. Berbangga, yakni bermewah katanya. Bermewah itu yang makna berlebih tadi kan. Bermewah, berbangga, kita dankan. Berbangga dan bermewah dengan makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Nah, itu juga pencari akhirat perlu tinggalkan. Ya. Perlu tinggalkan berbangga dan bermewah dengan makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, dengan makanan, pakaian, masukkan yang kita sebut itu. Ataupun mau pakai yang ini pun tidak apa. Pergaulan. Ya kan? Dan redalah pula dengan sedikit dari itu semua. Dan redalah pula. Nah, kalau Walid lebih senang menggunakan istilah belajarlah redha. Ya. Belajarlah untuk redha dengan sedikit dari itu semua. Belajar untuk redha dengan pakaian yang sedikit, yang tidak berlebih. Belajarlah untuk redha dengan makanan yang sedikit, yang tidak berlebih. Belajarlah untuk redha dengan pergaulan yang sedikit, ya, yang tidak berlebih. Itu. Faham betul? Nah, biarlah kita kawan cuma ada 2 orang saja. Kan? Yang penting mereka salihah. Yang penting kita sohbah dengan mereka dan boleh menyebabkan kita mendapat kebaikan. Betul kan? Daripada banyak kawan, hantu semuanya. Faham, Mizi? Faham? Nah, Mizi, saya ada seorang kawan saja, Walid, perempuan. Nah, apakah dia mengajakmu kepada Allah SWT dan Rasul? Ya, Walid. Nah, cukup memadai sudah. Kamu banyak-banyak perempuan buat apa? Faham, Mizi? Bersemak saja, tahu tak? Nanti dituntut kau nafkah kapal, kau mau buat macam mana? Ada 10 minta nafkah kapal. Seorang 200 sebulan. Nah, kalau 10, 2,000. Kau mau ambil mana? Mungkin susah saja kan? Memadai seorang. Yang penting dia apa?
Dia menghubungkan kita dengan Allah SWT kan. Nah, bukan dia menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah SWT. Begitu. Kalau kau ada 10, 20 orang, 30 orang sekalipun, semuanya mengarut saja. Untuk apa? Nah, kita belajar sudah tentang suhbah. Kita belajar sudah tentang peringatan baginda Rasulullah SAW. Ya kan? Nah, bersohbahlah dengan penjual wangian. Meskipun kau tidak membeli, tetap saja kau berbau wangi, begitu kan? Nah, ini semua pengajaran-pengajaran yang perlu kita terima, lihat dan terima secara positif. Kan? Nah, Walid senang saja pikir. Siapa yang tidak mau kawan dengan Walid tidak masalah apa. Walid pun tidak rugi apa. Walid rugi sangat kalau orang-orang soleh tidak mau kawan dengan Walid. Paham tak? Nah, Walid sangat mencari orang-orang soleh untuk bersohbah. Ya, mudah-mudahan kita boleh menumpang kesolehan mereka. Ya, mudah-mudahan di depan Allah SWT jika mereka terdahulu ke surga, nah, mereka nanti boleh-boleh saja memanggil nama kita, gitu kan? Apakah itu ada hadisnya? Ada hadis atau tidak hadis kita andaikan begitu. Salahkah? Ya kan? Menjadi motivasi kepada kita. Okey, terus lagi. Dan redalah pula dengan sedikit dari itu semua. Jadi katanya kita belajarlah redha dengan sedikit. Sedikit dengan maksud tidak melampaui keperluan. Itu. Kemudian sambungan ya. Ini komentarnya musannif kitab Kifatul Atqiya. Katanya, yang penting katanya, yang terpenting ada makanan yang menutupi perut dari lapar. Nah, bersyukur kita. Perbanyakkan syukur. Kan? Yang kedua, ada pakaian yang menutup aurat dan mencegah dari panas dan dingin. Nah, itu komentarnya di sini ya. Nah, bersyukur kita. Yang ketiganya, katanya ada tempat tinggal sederhana, tempat untuk bernaung. Nah, bersyukur kita. Memadai sudah. Nah, itu. Nah, jadi kesimpulan kalau kita reverse ya, kita bercakap patah balik. Jika kita tidak pernah puas dengan makanan yang ada untuk menutupi perut kita, nah, berarti kepuasan itu tidak pernah ada sampai bila-bila pun. Betul kan? Nah, kita teringin makan laksa. Kita teringin makan laksa. Allah bagi kita rezeki laksa. Kita pun makan laksa. Apakah puas sudah kita makan laksa? Puas berarti lepas ini kita tidak mau laksa lagi sudah. Itu maknanya puas. Ya kan? Nah, kita pun mau yang lain pula. Kita makan yang lain. Tom yum pula kah? Mie pula kah? Apa pula? Nah, sampai pusingan itu nanti datang, mau laksa balik. Betul kan? Nah, itu tabiat manusia. Sama saja keadaannya kan, Midi? Pusingannya, sekelnya begitu. Tidak ada orang boleh makan laksa ini hari, esok laksa, lusa laksa, 1 bulan laksa saja hari-hari. Mana ada? Walid 1 hari, 2 hari pun Walid pening sudah. Sampai-sampai fikir, bah, ini orang perempuan ni asyik laksa saja. Boleh hidup dengan laksa kah? Nggak betul, bah. Kadang-kadang orang perempuan ni, dia makan bihun sup. Hari-hari bihun sup. Hari-hari bihun sup. Walid ada bini yang laksa, ada bini yang bihun sup. Okey, wah. Okey, terus ya. Kemudian musannif, bukan musannif. Musannif kitab Sirul Asrar Aulia dan Kifatul Atqiya mendatangkan kisah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Mau dengarkah? Ini kisahnya Sayyidatina Fatimah. Qanaahnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini Sayyidatul Jannah ini. Putri syurga ini. Ya. Jadi katanya kisah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha datang kepada Rasulullah SAW dengan sepotong roti. Itu kisahnya itu. Dan kisah ini terkait dengan hadis. Terkait dengan hadis ya. Nah, katanya dari Anas
radhiyallahu taala anhu, Anas di sini adalah Anas bin Malik ya, khadamnya Nabi SAW. Dari Anas radhiyallahu taala anhu ia berkata, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha datang kepada Rasulullah SAW dengan sepotong roti. Nah, itu yang cerita sepotong roti tadi ya. Nah, itu. Rasulullah SAW bertanya, ada apa sepotong roti ini, wahai Fatimah? Rasulullah bertanya kepada Fatimah, ada apa sepotong roti ini, wahai Fatimah? Dia menjawab, Fatimah menjawab, roti bulat yang anak anda buatkan. Jadi Fatimah menceritakan bahawa roti itu dia yang buat sendiri. Ya, Fatimah sendiri yang buat roti itu. Kemudian katanya, dan anak anda tidak nyaman sebelum anak anda datang memberikan sepotong roti ini kepada ayah anda. Jadi katanya dia tidak rasa seronok, ya, tidak rasa seronok sehingga dia membawa sepotong roti kepada baginda Rasulullah SAW, ayahandanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, nah, mengambil roti, sepotong roti itu, Rasulullah SAW pun bersabda, ketahuilah Fatimah, bahwa ini makanan pertama yang masuk ke mulut ayahmu sejak 3 hari. Allah. Paham ini? Berarti Rasulullah SAW tidak makan 3 hari sudah. Masya Allah, ya Allah. Kita tidak pernah tidak makan. Satu hari kita makan 3-4 kali. Pagi nasi lemak, roti canai, kue apa tadi panggil? Kue pau. Macam-macam kita makan. Tengah hari lagi, malam nanti lagi, tengah malam lagi. Itu kan? Nah, baginda Rasulullah SAW, Nabi kita, Rasul kita. Nah, ini hadis ini sahih ya. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tidak pernah melepasi garis selain daripada Hasan. Berarti hadis sangat baik. Kan? Nah, kebanyakannya sahih saja. Nah, ini berarti baginda Rasulullah SAW tidak makan. Dia memberitahu Fatimah. Ketahuilah Fatimah, katanya, bahawa ini makanan yang kau bawa ini, sepotong roti yang kau bawa ini, 1/4 itu tadi, yang masuk ke mulut ayahmu, yang dia makan sejak 3 hari. Ya, makanan pertama masuk ke mulut ayahmu sejak 3 hari. Berarti Rasulullah SAW tidak makan apapun 3 hari sudah. Allah. Nah, nanti timbul pertanyaan, apakah perlu kita macam Rasulullah SAW? Itu zaman dulu, zaman kita. Nah, mungkin kita menjawab, perlu jika kita mau menjadi ahli akhirah. Ya, dalam konteks yang kita sebutkan tadi, perlu mendidik diri kita untuk bersikap memadai dengan keperluan, atau tidak melampau, tidak berlebih. Nah, itu perlu. Sebab apa? Sebab ini terkait dengan jalan akhirat. Kan? Terkait dengan kerohanian, terkait dengan jalan akhirat. Nah, kerana itu perlu. Jika tidak terkait dengan akhirat, nah, apa perlunya? Kan? Nah, kita makan saja. Okey. Kemudian, sambungan kepada komentar. Pandanglah, katanya, semoga Allah Ta'ala merahmatimu kepada Sayyidah yang mulia. Ya, kepada Sayyidah yang mulia. Sayyidah yang mulia ini, betapa dia redha dengan potongan dan pecahan roti yang sedikit. Allah. Nah, kita lihat saja maksudnya daripada hadis ini, kata musannifnya Kifatul Atqiya. Nah, lihat saja redanya Rasulullah SAW dengan makanan yang sedikit, ya kan? Memadainya Rasulullah SAW dengan makanan yang sedikit.
Nah sekarang Mizi kalau begini dia suruh antar dia pulang rumah mak bapaknya Abang Mizi. Mak bapak aku pun tidak pernah kasihku makan sepotong roti begini bang. Kau sejak duduk dengan kau asyik makan sup tulang saja. No, itu nanti dia cakap tahu kami Mizi. Allah. Nah, yang kedua, dan pandanglah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, betapa beliau tidak merasakan makanan selama 3 hari. Jelaslah apa yang diperintahkan oleh musannif, ya, apa yang diperintahkan disebutkan oleh musannif dalam nazam kepadamu. Berarti nazam musannif itu sebenarnya merujuk kepada qanaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah itu. Nah, kenapa ketika itu tidak ada kambing bakar? Kambing banyak apa ketika itu kan? Para sahabat menternak kambing banyak. Lalu kenapa Rasulullah sampai begitu? Nah, menggambarkan sifat memadainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat kan? Nah, kalau memadai dengan itu, nah datang lagi mesti dia bersyukur bah, betul kan? Nah, dia memadai saja dengan roti disebut sepotong roti itu dia memadai. Dia bersikap memadai. Bayangkan kalau kita hantar kurma kambing. Allah, ya Allah, bersyukur dia. Nah begitu. Ya. Yang sedikit memadai, yang banyak itu berlebih. Nah itu maksudnya. Itu terkait zuhud itu. Kalau yang banyak tidak pernah memadai, yang sedikit sudah tentu tidak cukup kan? Nah, kita mau tukar. Ya kan? Banyak sudah. Di rumah kita itu ayam ada, daging ada, rusa ada, kijang ada. Semuanya ada. Nah, kita bersikap tidak memadai. Nah, bayangkan jika tidak ada. Ataupun sedikit saja yang ada. Nah, langsung kita tidak tahu bersyukur. Nah, tetapi jika yang sedikit itu kita belajar memadai, yang banyak itu nantinya berlebih. Nah, berlebih itulah kita boleh share, kongsi, sedekah dan sebagainya. Okey. Kemudian musannif mendatangkan cerita apa ni? 4 rukun abdal katanya. Ini Kifatul Atqiya ya. Dalam terkait matan ini dia membawakan penceritaan tentang 4 rukun abdal. Abdal bukan makna wali abdal. Abdal maknanya seseorang yang willing to change, ya, seseorang yang bersedia untuk menukar, bersedia untuk menggantikan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Allah kepada berhubungan dengan Allah SWT. Itu maknanya abdal. Istilah ini digunakan pada perbincangan tentang wali abdal. Hakikatnya abdal, badal, abdal maknanya bersedia untuk menukarkan, menggantikan sesuatu keadaan tidak menghubungkan kita dengan Allah kepada keadaan yang menghubungkan kita dengan Allah SWT. Itu yang kita sebutkan willing to change. Kita bersedia untuk bertukar. Daripada cenderung kepada dunia, kepada akhirat. Itu kan? Cenderung kepada lara, daripada lara cenderung kepada zikir. Begitu. Nah, itulah badal. Jadi musannif kitab Kifatul Atqiya ya, bukan Hidayatul Azkiya, Kifatul Atqiya syarahnya. Nah, dia mendatangkan katanya 3 rukun abdal, 3 rukun untuk kita berubah. Begitu. Abdal berubah, change. Aku cakap orang putih saja. Kau pun tidak tegur, Mizi. Mana kau pandai orang putih saja. Berubah. Jadi, kalau kita mau berubah, katakan kita menjadi orang yang
Orang yang selama ini mengikut nafsu, melampau-lampau saja dalam 3 hal yang kita sebutkan tadi ya. Nah sekarang kita mau berubah. Kata musannif Kifatul Atqiyah ada 3 rukunnya. Oh begitu. Nah dia merujukkan kepada hadis. Dia merujukkan kepada asar. Nah, rukun disebut belakang. Katanya berkata Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Kadang-kadang ada yang menyebut Tustari, ada yang menyebut Tusturi. Ini namanya tabi'in ya. Sahal bin Abdullah. Ini tabi'in. Tusturi, Tastari, Tustari. Nah itu. Dia seorang tabi'in. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah apa katanya? Semua kebaikan itu terkumpul pada 4 perkara. Ya kan? Jadi musannif kitab ini merakamkan perkataan seorang tabi'in yang mulia. Ya kan? Sahal bin Abdullah selain daripada dia seorang fuqaha dan dia seorang waliullah juga Pak. Dalam rangkaian waliullah dia salah seorangnya. Nah, apa katanya yang kita mau ambil pengajaran ini? Katanya semua kebaikan itu terhimpun pada 4 perkara. Dan dengan 4 perkara itu perlu apa yang kita sebut tadi, abdal tadi apa kita sebut, berubah ya kan. Nah, dan dengan 4 perkara itu kita perlu berubah untuk menjadi wali. Nah itu disebut tentang wali di sini perkataannya. 4 perkara itu kita perlu ubah untuk menjadikan kita wali. Bukan wali nikah. Wali dengan makna orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lalu dia pun menyebut yang pertama katanya. Pertama mengosongkan perut katanya. Ya, jadi kalau kita mau mengubah diri kita untuk sempurna hubungan dengan Allah, mau tinggal keinginan nafsu, mengikut nafsu, kan? Ambil sekadar keperluan saja 3 hal yang kita sebutkan itu. Nah, kita perlu qanaah maksudnya. Nah, pertama mengosongkan perut. Dengan makna mengosongkan perut itu kalau secara fiqh dengan makna berpuasa, Pak. Itu secara fiqh. Kan? Kalau secara tasawuf, secara kerohanian tidak terlalu kenyang. Itu secara kerohanian ya. Jadi perut kita jangan terlalu kenyang. Kenyang membawa kita kepada lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara fik puasa ya, secara fik adalah puasa. Nah begitu kita sebut sudah tadi. Nah yang pertama itu. Yang kedua katanya diam. Ya, diam tidak banyak bercakap kecuali sesuatu yang menghubungkan dengan Allah SWT, menghubungkan diri dengan Allah SWT. Itu perkara kedua. Empat perkara ini perlu ada kepada kita ya. Berarti kita perlu tukar kepada 4 perkara ini. Kalau kita mau sempurna hubungan dengan Allah. Itu. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya khalwah. Khalwah dengan makna bersunyian, menyendiri, sendirian. Ya. Dan ini dalam konteks kerohanian kita perlu mencari ruang-ruang untuk bersunyian, bersendirian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipanggil khalwah. Dalam ilmu tariqah dipanggil tawajjuh. Ya, dalam ilmu tariqat istilahnya adalah tawajjuh. Nah, kita perlu mencari ruang-ruang untuk kita bertawajjuh dengan Allah. Ya, dalam ilmu mewakili kerohanian saja disebut khalwah. Kita perlu mencari ruang-ruang untuk kita bersunyian dengan Allah. Ya, seolah-olah kita nanti berinteraksi, bercakap dengan Allah. Ya Allah, aku ni hamba-Mu yang banyak dosa, Ya Allah. Misalnya.
Sekiranya kau tidak mengampunkan dosaku, ya Allah, nah, nanti aku rugi di dunia, rugi di akhirat. Bertutur kita, bercakap kita dengan Allah SWT. Itu khalwah. Nah, macam Atul sekarang dia Allah Ta'ala kasih dia peluang khalwah yang begitu panjang, 2 minggu. Kan? Nah, 3 minggu. Oh, 3 minggu bah. Peluang khalwah dia. Masya Allah. Nah, kau berkhalwah betul lah, Tul. Kau jangan nanti berangan-angan jadi fairy tale ganti silina itu. Kau terbang naik pokok petai, terbang pokok gatah sana, terbang naik pokok durian pokok itu. Jangan betul. Ha? Okey, yang ketiga sudah ya. Dan yang keempat katanya bergadang. Bergadang itu apa? Berjaga, kan? Bergadang itu artinya berjaga. Betul kan? Nah, ini perkataannya bergadang, betul bah? Boleh tidak ubah satu pun. Nah, bergadang tulisnya, bergadang itu. Jadi kita terjemah saja bah. Bergadang artinya berjaga. Berjaga untuk apa? Berjaga untuk beribadat katanya. Nah, bergadang ai berjaga untuk beribadat. Bergadang untuk beribadat, tidak meninggalkan salat, menyempurnakan tanggungjawab. Nah, kalau ada tanggungjawab, nah kita sempurnakan tanggungjawab. Ada isteri, ada anak mau kasih makan, nah sempurnakan bah. Tanggungjawab anak isteri mau kasih makan itu. Maksudnya begitu. Ya. Jadi bergadang, berjaga kita untuk beribadat itu satu hal. Jangan kita berjaga untuk tengok bola Piala Dunia. Jangan. Okey? Jadi yang keempat itu bergadang artinya berjaga untuk beribadat. Menjaga salat dan bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipertanggungjawabkan. Jadi kita di sini tanggungjawab kita mengaji. Nah, bertanggungjawab dengan mengaji itu. Contoh kan? Nah, itu 4 perkara. Menurut siapa ini? Menurut tabi'in Sahal bin Abdullah. Mudah-mudahan Allah meredainya. Katanya 4 perkara ini, katanya berdasarkan kepada fakta, kita perlu ubah diri kita kepada 4 perkara ini. Kan? Perlu ubah diri kita untuk cenderung kepada 4 perkara ini. Begitu. Untuk menjadikan kita orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata musannif, sebagian ulama menghimpun 4 perkara itu semua dalam 3 bait syair indah yang berikut. Nah, jadi katanya sebagian ulama menghimpunkan 4 perkara yang disebut daripada perkataan Sahal bin Abdullah tadi dalam bentuk syair. Nah, kita tidak mau baca syair bah, tidak sempat. Kita terus saja. Artinya apa? 4 perkataan itu dihimpunkan dalam bentuk syair. Nah, datang syairnya, datang maknanya, wahai orang yang menginginkan darjat, wahai orang yang menginginkan darjat di sisi Allah. Nah, menginginkan darjat maksudnya menginginkan kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi katanya abdal dengan tanpa banyak apa ya? Jadi abdal yang kita sebutkan tadi apa? Tukar ya. Tukarlah hidup kita. Tukarlah daripada kemahuan, mengikut kemahuan nafsu kita dan sebagainya kepada keperluan saja. Begitu kan? Tukarlah. Kan? Dengan tetap banyak beramal. Tukarlah, berarti tukar itu satu hal dan tetap kita beramal. Ya? Jangan tinggalkan amalan kita. Nah, itu maksud pertama. Yang kedua, janganlah engkau inginkan darjat itu kerana engkau tidak pantas selama engkau tidak berdesakan. Karena engkau tidak pantas selama engkau tidak berdesakan
yakni beramal dengan ahwal, yakni keadaan atau adab atau amalan diri mereka. Apa itu? Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan sempurna hubungan dengan Allah SWT. Ya? Jadi Walid baca balik. Janganlah engkau inginkan darjat, ai sempurna hubungan dengan Allah SWT, kerana engkau tidak pantas selama engkau tidak berdasarkan beramal. Maksudnya kita tidak layak. Pantas di sini maksudnya layak. Ya kan? Karena engkau tidak layak untuk sempurna hubungan dengan Allah selama engkau tidak berdasarkan, yakni beramal. Selama mana kita tidak beramal dengan ahwal, tidak beramal dengan keadaan ataupun adab ataupun amalan diri mereka. Siapa? Orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa mudahnya, jika kita mau sempurna hubungan dengan Allah SWT, kita perlu merujuk kepada amalan orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, begitu maksudnya. Nah, adapun amalan orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT, kita sebut sudah tadi, 4. Ya kan? Kita sebut sudah. Ya, amal yang lain berjalan terus. Amal yang ditambah, kan? Yang perlu diubah dicenderungkan, ada 4. Pertama, mengikat perut. Kedua, diam. Ketiga, khalwat. Nah, boleh sebut perkataan saja. Walaupun ada syarahnya di ujung kan. Pertama, mengikat perut. Puasa ataupun kurang makan. Yang kedua, diam. Jangan banyak bercakap, melainkan sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah. Ketiga, khalwat. Artinya bersunyian. Ya kan? Bersendirian antara kita dengan Allah. Bertutur, bercakap, berdoa, merayu kepada dia. Dan yang keempat, bergadang. Disebut sudah tadi 4. Nah, jadi kita perlu merubah diri kita kepada 4 itu. 4 itulah nantinya akan membawa kita sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah SWT. Jelas ya? Okey. Yang keempat katanya, rumah kewalian. Nah, ini majaz saja. Rumah kewalian artinya sempurna hubungan dengan Allah SWT itu tiangnya dijelaskan oleh para wali juga. Maksudnya senang saja. Ya. Rumah kewalian artinya orang yang sempurna hubungan dengan Allah, betul? Nah, orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT, tiangnya dijelaskan oleh orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT juga. Ini bermaksud, seperti mana kita sebutkan tadi, kalau kita mau sempurna hubungan dengan Allah, kita perlu melihat kepada orang yang telah sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, kita mau sempurna hubungan dengan Allah, kita tengok artis. Mana mungkin kita sampaikan, Jul? Merapu-rapu saja kita nantinya. Begitu. Okey. Dan yang keempat ya, yaitu diam katanya, yaitu diam. Ya. Diam. Yakni sentiasa uzlah katanya. Sentiasa menyendiri. Perbanyakkan menyendiri, bukan sentiasa. Perbanyakkannya, lebihkan menyendiri. Supaya masa itu diisi berinteraksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil interaksi rohaniah itu. Ya. Lapar, kemudian katanya apa? Lapar dengan makna yang kita sebutkan tadi, Pak. Ya kan? Dan bergadang yang bersih katanya. Bergadang yang bersih. Nah, berarti ada bergadang kotor juga kan? Kan Mizi? Nah, kita paham saja. Jadi katanya, dan bergadang yang bersih, yakni dari maksiat, serta mulia. Serta mulia. Mulia bagaimana? Dengan ibadat dan tafakkur. Nah, bergadang dengan ibadat dan tafakkur. Bukan bergadang tengok Facebook. Walid bergadang juga, tengok Facebook. Nah, Walid tahu 2-3 cerita UFO ku tengok. Semalam ku tengok cerita UFO. Bukan filem, tahu kah? Ini rakaman-rakaman yang direkam secara tidak langsung itu. Tengok dia orang rakam di jarak dekat. Curi-curi rakam, tahu kah? Nah, itu pun dia tahu bahawa Walid cok saja, minat saja sekarang. Betul tidak betul aku pun tidak tahu. Nah, jadi katanya yang penting katanya bergadang berjaga yang bersih. Bukan berjaga yang maksiat, serta mulia dengan ibadat dan tafakkur. Nah, jadi kesimpulannya, 4 perkara yang kita sebutkan tadi. Ulang balik apa 4 perkara itu?
Kasih ingat dalam kepala ini. Apa? Mana? Sahal, perkataan Sahal tadi. 4 perkara itu, pertama mengosongkan perut, berarti berlapar gitu kan. Diam, khalwat, bergadang. Rupanya itulah jalannya orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo kita ambil. Ya kan? Kita ambil, kita pakai, kita laksanakan. Ini insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Okey, jadi kemudian kata musannif, habis sudah tentang itu, nanti kita masuk insya-Allah may yatluban ma laysa bi'aini faqad. Itu. Kata musannif, Allahu a'lam. Wah. Satu kitab lagi, Pak. Orang cuti kita panjang-panjang ngaji pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit saja, ambil barakah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala hal-hal yang boleh dan layak terjadi pada Nabi dan Rasul lain juga sangat mungkin terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud musannif Kiai Haji Saleh Darat ini pada menterjemah dan mensyarahkan kitab Matan Jawharah Tauhid oleh Syekh Ibrahim Laqani rahimahullah ta'ala. Nah, sampai kepada kita sedang bercakap tentang Nabi, ya. Kita sedang bercakap berdasarkan kepada kitabnya tentang Nabi, tentang Rasul. Dalam isu beriman dengan Nabi, beriman dengan Rasul, isu itu, kan? Nah, jadi kita bercakap sudah di atas tentang Nabi adalah Rasul, kan? Nabi Rasul, Nabi saja tidak Rasul. Ya, Rasul saja tidak Nabi, itu tidak mungkin, kan? Nah, jadi kita belajar sudah tentang itu. Nah, sekarang kita sambung, masih lagi tentang hal yang sama. Hal-hal yang boleh dan layak terjadi pada Nabi Rasul yang lain. Ya, hal-hal yang terjadi pada Nabi Rasul yang lain, nah, boleh saja terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi tidaklah bermakna tidak berlaku hal-hal yang berlaku kepada Nabi lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu hadis tentang itu, ya. Tentang apa yang berlaku kepada Nabi lain mungkin berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis tentang berhimpun di dalam umatku segala kejahatan umat terdahulu dan segala kebaikan umat terdahulu. Dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni terhimpun, terkumpul kejahatan umat-umat dulu-dulu dan kebaikan umat-umat dulu-dulu. Nah, terhimpun semuanya dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis itu sekaligus boleh dimaknakan dengan apa yang terjadi pada Nabi dulu, terdahulu, boleh saja terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sesuatu yang menggerunkan sebenarnya. Contoh, umat dahulu didatangkan oleh Allah SWT bala on the spot. Kan? Nah, boleh saja berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala on the spot. Jelas, ya? Hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat bala on the spot itu. Faham kan? Nah, itu terkait dengan hadis 3 perkara yang Nabi doakan. Kan? Nabi memilih doa Allah mengangkat bala daripada umatnya dengan harapan mudah-mudahan umat itu sempat bertaubat. Penghujungnya bertaubat kembali kepada Allah SWT. Allah perkenankan itu. Nah, jika tidak, keadaan kita sama saja macam umat dulu-dulu. Engkar, derhaka kepada Allah, Allah datangkan bala. Kan? Umat Nabi Nuh AS dengan banjirnya. Tenggelam habis semua. Umat Nabi Lut dengan diterbalikkan bumi. Dengan nah, boleh, Allah boleh mendatangkan itu. Maha kuasa Allah SWT. Boleh mendatangkan itu. Kan? Jadi, apakah hal itu tidak boleh berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh berlaku.
Hanya saja Nabi mohon kepada Allah. Kasihnya Nabi kepada umat, sayangnya Nabi kepada umat. Ya. Nah, Nabi mohon untuk ditangguhkan. Nah, Allah menangguhkan itu. Faham kan? Okey. Jika menurut satu pendapat, ini perbincangannya, Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Nabi ketika berusia 30 tahun. Maka tentunya hal itu juga boleh terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad pun boleh diangkat menjadi Nabi ketika berusia 30 tahun. Ini kita bercakap terkait dengan Nabi Rasul itu hari. Dengan khilaf di kalangan ulama berapa umurnya baginda Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, berapa umurnya menjadi Rasul. Kita berpegang dengan khilaf, ya, kita berpegang dengan pendapat Nabi diangkat menjadi Rasul ketika umurnya 40 tahun, betul? Nah, diangkat menjadi Nabi. Nah, kita berpegang dengan sepanjang perjalanannya itu dia adalah Nabi, betul? Nah, Walid langsung tidak langsung mengajar kamu orang, itu satu pendapat yang paling rajih ya, pendapat yang terang ya. Nabi dia diangkat menjadi Nabi ketika berusia 25 tahun. Itu kuajar semua orang. Daripada ranking pertama sampai umurnya 25 tahun, betul? Nah, diingat bahwa itu. Umur 10, 11 sampai 12 apa? 13 sampai 14 apa? 15 sampai 16 apa? Kan? Semuanya disebut sudah. Okey. Maka tentunya hal itu juga boleh berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak terlibat dengan khilaf ini ya. Kita menerima saja mana-mana yang rajih dan kita tetap menerima ini adalah khilaf. Ini adalah perbezaan pendapat. 30 kah? 40 kah? Nah, kita tidak kisah itu. Jika Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam diangkat menjadi Nabi saat masih belum genap berusia 15 tahun. Nah, Nabi Isa dengan Nabi Yahya diangkat menjadi Nabi ketika masih belum genap berusia 15 tahun. Nah, umur tidak sampai 15 tahun diangkat menjadi Nabi sudah. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nah, Walid pun baru ingat tentang ini. Nah, syukur alhamdulillah baca kitab ini jumpa apa. Tidak sampai 15 tahun lagi umur sudah diangkat menjadi Nabi. Ya, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Kerana katanya ada berpendapat 3 tahun, 7 tahun, 13 tahun. Ada juga yang berpendapat bahawa Nabi Isa dengan Nabi Yahya diangkat menjadi Nabi ketika berusia 3 tahun. Ada yang berpendapat 7 tahun. Ada yang berpendapat 13 tahun. Nah, pendapat yang paling umum adalah 13 tahun. Ya, Nabi Isa dengan Nabi Yahya diangkat menjadi Nabi ketika berusia 13 tahun. Nah, kita pun tidak sempat mengkaji semua Nabi. Ya, secara umum saja kita mengambil tahu itu. Okey. Maka tentu hal itu juga boleh terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka demikian juga Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kenabiannya mungkin, ini khilaf kan? Mungkin terjadi pada usianya belasan tahun lagi. Atau pada masa kanak-kanaknya. Nah, itu tidak pelik. Jelas ya? Nah. Gelar yang disandang para Nabi Rasul juga disandang oleh Nabi Muhammad. Ya, gelar yang disandang para Nabi Rasul juga disandang oleh Nabi Muhammad. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar Khalilullah. Nah, sekarang jumpa lagi kita. Ya kan? Nanti kalau datang Al-Khalil, nah itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jelas ya? Macam itu hari, siapa tekan tu itu hari? Kan? Nah, jadi gelar yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim adalah Khalilullah. Nabi Musa alaihissalam bergelar Kalimullah. Nah, ini perlu diingat semua orang. Nabi Isa alaihissalam bergelar Ruhullah. Ini gelar-gelar ya kepada nabi-nabi rasul-rasul. Maka Nabi Muhammad SAW juga bergelar Khalilullah. Muhammad Ruhullah. Bahkan Muhammad Ruhul Haq dan Ruhul Arwah. Muhammad Khalilullah, Syafiullah, bahkan Najiyullah. Nah, berarti Nabi Muhammad SAW sebagai penyudah Nabi, nah dia menerima gelar, semua gelar kenabian.
semua gelar kenabian, semua gelar kerasulan berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Ya. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Nah, ini berdasarkan kepada keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Kerana orang yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menjadi nabi sebelum berumur 40 tahun sama saja dengan merendahkan darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kenapa? Kerana ada pendapat yang menafikan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum umur 40 tahun. Ya, antaranya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan kenabian Nabi pada umur 25, pada umur sebelum 40. Mu'tazilah mengatakan kenabian berlaku pada umur 40 ke atas. Itu pandangan Mu'tazilah. Ya. Nah, kita bercanggah dalam hal itu. Okey. Jadi, di sinilah musannif mengatakan, kerana orang yang menyatakan, berarti ada orang yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin menjadi Nabi sebelum berumur 40 tahun. Jadi pandangan kita ahli sunnah jemaah, kalau itu pandangannya, sama saja dengan merendahkan darjat Nabi Muhammad SAW. Ini tidak berlaku kepada ahli sunnah. Ya, para pemegang pengikut ahli sunnah jemaah sangat mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, apa saja yang sabit dengan merendahkan darjat Nabi adalah tertolak sama sekali. Sedangkan Mu'tazilah dia berpegang dengan itu. Okey. Kerana secara tidak langsung dia lebih mengunggulkan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Secara tidak langsung dia, yakni Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW lebih unggul, ya. Lebih unggul daripada Nabi Isa alaihissalam, lebih unggul daripada Nabi Yahya alaihissalam, ya. Jika dibandingkan. Jika dibandingkan. Nah, kenapa unggul? Nah, kita belajar sudah. Kita belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam Al-Quran, ya kan? Sebagai Sayyidul Anbiya dan sebagainya. Nah, itulah keunggulannya. Dia penghulu kepada segala nabi. Okey, jelas sudah itu tentang nabi. Kemudian kata musannif sikit lagi, ya, makna dari tauhid. Nah, sekarang kita sampai kepada makna dari tauhid. Langsung tidak langsung kita belajar sudah. Makna dari tauhid adalah mengesahkan zat yang disembah. Nah, ini kita mula sudah, ya. Nah, ini terkait dengan Walid mengajar dalam dasar. Perkataan tauhid sekurang-kurangnya ada pada 2 tempat. Kan? Itu Walid ajar sudah. Satu pada seruan Nabi Rasul. Betul? Nah, yang kedua pada disiplin ilmu. Ya? Pada disiplin ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu tauhid. Nah, itu. Jadi berbeza itu. Seruan Nabi Rasul lain makna tauhid itu. Tauhid itu maknanya lain. Ya kan? Ilmu tauhid lain maknanya. Jangan disamakan, nanti keliru kita. Okey. Nah, jadi musannif dalam hal ini mendatangkan, katanya, makna dari tauhid. Makna tauhid itu apa? Adalah mengesahkan zat yang disembah, katanya. Ambil dulu maknanya. Ya. Mengesahkan, nanti perkataan mengesahkan dalam pencerahan menunggalkan. Itu kan zat yang disembah. Jadi dalam komentar-komentar ini katanya jangan beribadah kepada selain Allah kerana itu syirik. Ya. Jadi kalau kita tidak mengesahkan zat yang disembah, nah nanti yang disembah itu berbilang-bilang. Faham enggak? Jika kita tidak mengesahkan zat yang disembah, nah nanti yang disembah itu berbilang-bilang. Mungkin kita yang disembah itu nafsu. Ya kan? Mungkin yang disembah itu makhluk, benda, hal dan perkara. Faham tak? Itu disebut berbilang-bilang. Maksudnya yang kita sembah
Kalau sembah itu diterjemahkan dengan makna ditaati, dipatuhi. Berarti yang kita taati, yang kita patuhi nanti berbilang-bilang. Selain daripada Allah, kita taat juga kepada nafsu kita. Kita taat juga kepada makhluk dan sebagainya. Faham tak? Nah itu. Jadi kita perincikan saja nanti. Okey? Sebut saja kasih habis ayat ni. Nah, kemudian kata musannif, jangan beribadah kepada selain Allah. Nah, justru untuk kita beribadah kepada Allah SWT itulah kita perlu memahami konsep mengesahkan zat yang disembah. Nah, dalam arti kata yang lain, kita perlu memahami tauhid. Nah, itu. Nah, baru datang tauhid ilmu. Dua tadi kan? Nah, pertama kita memahami tauhid dari sudut seruan Nabi Rasul. Nah, ketika kita mau memahami tauhid yang diseru oleh Nabi Rasul itu, maka kita perlu kepada ilmu. Nah, justru baru datang yang kedua, namanya ilmu tauhid. Okey? Syekh Ibrahim Al-Laqani. Syekh Ibrahim Laqani, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Beliau adalah musannif, pengarangnya kitab Matan Jauharah Tauhid. Dilihat sebagai satu kitab besar. Matan Jauharah Tauhid ini sebagai satu kitab besar, klasik, yang dikaji sampai sekarang. Okey, menyebutkan Ja'a bit Tauhid sebagai pengingat bahawa kitab ini membahas ilmu Tauhid. Nah, jadi musannifnya Matan Jauharah Tauhid, iaitu Syekh Ibrahim Laqani, dia menggunakan istilah Ja'a bit Tauhid, itu perkataannya. Ya, sebagai pengingat, sebagai memperingatkan pelajar-pelajar, orang-orang yang belajar, orang yang mengkaji, bahawa kitab ini, ai Matan Jauharah Tauhid itu untuk membahas ilmu Tauhid. Nah, nanti kita mula bahas buat ilmu Tauhid. Okey? Adapun imam mazhab dalam ilmu Tauhid ada dua, iaitu pertama Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan yang kedua Syekh Abu Mansur Maturidi. Nanti kita dhabitkan ya, nanti kita tanya tahun kelahirannya itu. Sedangkan imam mazhab dalam ilmu fiqih ataupun ilmu fiqh ada empat, iaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Oh, mau kasih habis ni. Semua Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam AS diutus untuk menyampaikan dan mengamalkan ajaran Tauhid. Itu boleh sebut sudah tadi. Ya, semua Nabi Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk mengamalkan ajaran Tauhid. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja yang diutus menyampaikan ajaran Tauhid. Ilmu ini dinamakan ilmu Tauhid kerana pembahasan utamanya adalah sifat wahdaniyah. Ya, berkaitan esa, ai keesaan Allah SWT, dan juga dinamakan ilmu kalam. Nah, ada kalanya dinamakan ilmu kalam pada satu-satu keadaannya kerana yang dibahas adalah sifat kalam, ya, mengenai firman Allah SWT. Yang dibahas adalah mengenai kalam, ai firman Allah SWT, yakni Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran tauhid saat di Makkah, ya, sedang kosong daripada agama tauhid ketika itu selama 13 tahun. 13 tahun Nabi di Makkah, ya, menyampaikan ajaran tauhid. Padahal masyarakat Makkah ketika itu kosong jiwa mereka daripada tauhid. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, menyembah bintang, macam-macam mereka menyembah. Kan? Nah, itu. Agama adalah sesuatu yang telah diterima, diikuti dan dilakukan. Agama Allah bererti hukum-hukum Allah yang mengajak pada kebaikan yang harus dilakukan oleh hambanya. Secara ringkas, prinsip agama ada 4 hal. Prinsip agama, prinsip beragama, ya, ada 4. Tulis dulu. Dhabit dulu ni, tulis. Nanti baru kita bincang. Pertama, sidqul qasdi. Pertama disebut as-sidqul qasdi, yang dimaknakan dengan niat yang benar. Artinya akan melakukan ibadah dengan niat ikhlas hanya kerana Allah. Yang kedua, wafaul ahdi, menunaikan janji. Artinya akan melakukan semua kewajiban daripada Allah SWT. Wafaul ahdi, ya, menunaikan janji. Yang ketiga, tarkul muharramat,
artinya meninggalkan semua yang diharamkan oleh syariat Islam. Tarkul muharramat. Yang keempatnya sihhatul aqdi. Sihhatul aqdi artinya akan berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sihhatul aqdi. Nah, jadi maksudnya inilah 4 prinsip dalam mendirikan agama. Prinsip mendirikan agama. Nah, perlu ada 4 ini. Ya. Perlu ada 4 yang kita sebutkan tadi, dan kita akan bahas keempat-empatnya pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Atau kama qala. Wah, sampai orang tiada kita mengaji lagi bagus ya. Nah, itu gambaran-gambaran kita bagus betul. Ha? Nah, kalau ada orang, kita perlu menjaga orang kan. Mau jaga hati orang, nanti lambat orang marah kita ke macam mana ke. Orang mau terberak, terkencing ke. Kalau kita-kita saja kan senang. Ada soalan kah? Ada soalan? Tidak. Ada soalan? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.